Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sultan. Kalau di RT sebelah kiri Bapak Muhammad Yati, dan juga para tetangga semuanya. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir sama-sama bertasyakur, kirim-kirim doa kepada para pahlawan-pahlawan yang berguguran di dalam memperjuangkan
sudah dibacakan surah Yasin dan tahlil. Muga-muga para pahlawan yang sudah gugur mendahului, yang sudah merebut bangsa ini, negara ini, muga-muga di alam barzah diberi ketenangan, kebahagiaan sampai ke alam akhirat. Jasanya sangat luar biasa. Malam ini kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Alhamdulillah. Kalau yang kemarin HUT yang ke-74, sekarang ke-75, masih ditakdir oleh Gusti Allah bisa ketemu lagi. Cuma hanya saya saja yang hampir-hampir tidak bisa mengikuti HUT yang ke-75 karena waktu itu ya cuma beritanya saja, beritanya Gus Imron mati, ya. Tuh. Tapi alhamdulillah berita yang gak bodoh karo karepe Gusti Allah tiba Gus Imron sehingga malam ini kita masih bisa berkumpul kembali seperti tahun kemarin. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di HUT yang ke-75. Allahumma amin ya rabbal alamin. Peringatan HUT tahun ini Bapak Ibu masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Sebetulnya semuanya itu harus berdasarkan apa itu? Berdasarkan kesehatan, protokol kesehatan. Kudu jarak sak meter, kudu gawe masker kabeh. Jadi sama itu buat tutup di kali mereka, kalau tutup di mereka tikungan itu. Mari sama-sama berdoa mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semuanya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kembali kepada masa-masa COVID seperti ini. Alhamdulillah sekarang Lumajang sudah dibuka kerannya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan masa sudah dibuka oleh pemerintah. Kalau kemarin-kemarin sangat mengenaskan, sehingga puasa kemarin tidak beraroma, puasa kemarin tidak menggema, puasa kemarin sunyi, sampai speaker tidak boleh bunyi, azan tidak boleh, Jumatan pun juga tidak boleh. Gimana membuatnya? Sebelumnya juga sudah pernah, ya, sudah pernah pemerintah itu menghembuskan waktu itu dilarang mengumandangkan azan, tapi banyak yang protes tidak berhasil. Di saat pandemi seperti ini dihembuskan lagi, dilarang kumandang azan, dilarang membunyikan speaker. Nonton ya? Nah itu sudah karu-karuan, ya. Sehingga
muncul lagi akhir-akhir ini, yaitu ideologi kita Pancasila mau dicapik-capik menjadi RUU HIP. Ini sangat berbahaya sekali. Yang dihembuskan Ekasila dan Trisila. Wah, ini kalau dilanjutkan, diteruskan oleh pemerintah, yakin ramai terjadi perang saudara nantinya itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa akan diganti gotong royong. Ini sudah nggak etis lagi. 75 tahun kita kunyah ideologi Pancasila ini, baru sekarang dipertanyakan hukumnya bagaimana. Ini kan gak lucu. Sudah kita kenyang, kita makan 75 tahun, baru dipermasalahkan hukumnya. Ini ada apa dengan negara ini? Kalau sudah seperti itu, sulit untuk menciptakan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena moral sudah hancur. Kalau memang diteruskan Ekasila dan Trisila, tidak ada moral sudah. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Untuk itu, kalau memang diteruskan oleh pemerintah, suatu saat santri saya rame-rame saya ajak ke Jakarta untuk kumpul di depan istana. Tidak setuju atas adanya perubahan RUU HIP. Itu yang jelas akan mengenang Indonesia tempo dulu yang berkaitan dengan komunisme atau PKI. Ini jelas ideologinya ke sana. Itu tidak boleh. Tetap Indonesia satu, Pancasila satu, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menyangkut seluruhan, sudah netral. Ini yang sudah kita pertahankan, NKRI sampai mati pun tetap kita jaga dan kita bela dan kita pertahankan itu. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu bukan tole wis rata Banyuwangi tembus Jakarta, bukan itu. Tolnya Lumajang atau Tengkleces, bukan itu. Sudah penghijauan, sudah merata, bukan itu. Tapi yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bangsa Indonesia tetap bangsa Indonesia yang kental dengan adat ketimuran. Dari Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, besok di akhir zaman akan tercapik-capik negara ini, dunia ini. Hanya satu negara yang masih mempertahankan peradaban di daerah Asia wilayah timur. Yang dimaksud itu apa? Bukan Indonesia. Indonesia ini luar biasa, negara yang paling disenangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Sunan Raden Rahmatullah di saat ditimbali oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk melanjutkan syiar agama di Indonesia, karena merasa sudah sepuh, memanggillah Raden Rahmatullah, keponakannya Raja Brawijaya.
yang mana istrinya Raja Brawijaya ini adik kandung abahnya Raden Rahmatullah Sunan Ampel yang ada di Muangtai. Sehingga Raden Brawijaya menyusul Raden Rahmatullah, apa jamnya? Enggak paman, saya nggak ikut berangkat, saya sebelum pamit sama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pamannya kembali dengan tidak membawa Raden Rahmatullah ke Madinah pamit kepada Kanjeng Nabi. Setelah di sana pamitnya dirawui, didatangi oleh Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Rahmat, aku titip ya negara sing sate sampean penyanyi, sing sampean katanya arno agama Islam di negara sampean nyanyi, iku negara sing aku paling seneng. Tulung akhlakul karimah sing paling penting tanam nondikon. Tak restui, tak izini sampean dakwah di daerah Indonesia. Aku paling senang Indonesia. Niku dawe Kanjeng Nabi. Sama dengan Sayyid Muhammad Ba'alawi Al-Maliki, salah satu orang Sunni yang ada di daerah Mekah. Suatu saat mimpi Ka'bah niku banyak berkumpul orang seluruh dunia. Amerika kelompok dewi, Jerman kelompok dewi, kelompok sekian negara kelompok kabeh. Lalu rawuh Kanjeng Nabi sambil mengamati orang yang ada di sekitar Ka'bah. Terus Kanjeng Nabi menghampiri satu kelompok. Setelah berdiri satu kelompok ini, Sayyid Muhammad dipanggil. Nih ya Muhammad, aku titip ya, iki aku sing paling seneng. Iki sing gaya adat ketimuran, iki sing akhlaki kena bagus akhlaki, akhlak negara ini aku titip ya. Terus Kanjeng Nabi nyengkring. Setelah itu diamati oleh Sayyid Muhammad, ternyata wonge kupuan ireng, sarungan ambil kelambian, irungnya pesek-pesek. Menurut pemanggil Sayyid Muhammad, oh iki wong Indonesia. Nah, aku dititipin nang Kanjeng Nabi, dititipi bangsa Indonesia. Nah, berarti Indonesia ini negara yang barokah. Putih enten pun wali-wali di negara-negara diadakan ziarah wali ini, tak ada sing enten di Indonesia. Paling cepat ziarah wali Habib Soleh Tanggul, ya Hamid Pasuruan, meluas ke sana sampai Ronampel dan Wali Songo. Negara yang lain tidak punya ini. Sing duwe mek Indonesia tok. Mulane Indonesia negara sing paling disenengi nang Kanjeng Nabi. Mulane monggo tonggo-tonggo sedaya sing rukun, sing akhlak, nggih. Pun sampai tukaran sak tonggoan, ndak wawu-wawuan sak tonggoan, nggih. Niki pesene Kanjeng Nabi. Nggih, koyok-koyok ngeten Imron eling no tanggane ya. Ojo sampai tukaran sak tonggoan. Lah koyok-koyok ngoten, nggih. Paham ya? Betul koyok piye alhamdulillah, karang sare betul koyok piye. Nek biyen kula liwat teng dalan niki ono tukaran, waduh rame. Mangulan iki ono tukaran maning rame. Sakniki pun boten. Alhamdulillah wis padha guyub kabeh, padha rukun kabeh. Nggih, niki tugasnya Pak RW, Pak Nanang ya. Nggih. Pak Nanang kula titip wargane aja sampe ana sing tukaran, kudu dinyanyi opo diterami rek, yo ngoten. Nggih. Itu tugasnya
Alhamdulillah, kembali kepada tasyakuran ini. Paling tidak kita tasyakur seperti ini minimal ikut-ikut mendoakan para pejuang-pejuang yang merebut negara Indonesia. Di sana kata kiai ini akeh sing sarung-sarungan wong ini. Menurut cerita sejarah yang kula sering maca sering mirengake, ternyata sing semangat iki wong sing sarung-sarungan yang merebut negara ini sing akeh wong sing sarung niku sing kula waca nggih. Tuh dadi punya balak nong sarungan ya, wis sarungan iki kadung semangat gelora merdeka ini perjuangan niki insya Allah ndak wedi apa-apa pas. Untuk itu moga sehubungan dengan peringatan HUT malam ini di masa-masa pandemi seperti ini, muga-muga kabeh tonggo-tonggo Kepuharjo, tonggo Karangsari, Sitosari mudah-mudahan dijauhkan dari balak dan musibah oleh Gusti Allah Ta'ala. Dan muga-muga diparing aman dan kondusif dening Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amin. Rukun kabeh dan dibarokai kabeh nang Gusti Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kula boten dawa-dawa namung niku sing saged kula aturaken. Kirang laku nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Mahmud ya Rahim ya Wadud ya Hanan ya Manan ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, khususun ila para pahlawan Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia ya Allah, almarhum almarhumah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyatihim wa dukhul jannata ma'wahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah fala taj'al khufratan min khufarin nar la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum maghfiran lahum bima'unatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma Indonesia ya Allahumma Indonesia bihaqqi fakun ya ilahi kashifatul durri wal bala wal musibah wal fitnah bihayyin jalahayyin bihalin bihalhalan bima'unatika ya Allah. Allahumma barakah Allahumma barakah Allahumma barakah ma'assalamah wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.